Selamat datang di kampus hijau YIN Langsa. YIN Langsa adalah transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa. Merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kota Langsa. Berdiri sejak tahun 1980 dari hasil keputusan Seminar Sejarah Islam di Rantau Pertamina, Kuala Simpang. Nama Zawiyah Cotkala diadopsi dari nama lembaga pendidikan tinggi terbesar di Asia Tenggara abad keempat Hijriah. Tepat pada tanggal 14 Oktober 1980, Cotkala membuka kelas perkuliahan pertama yang ditandai dengan peresmian Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tolong dulu anak bereskan kursinya ya. Bawa dulu sampah yang ada di laci. Ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Akram. Hadir, Bapak. Siapa? Hadir, Bapak. Gibran. Hadir, Bapak. Naura. Hadir, Bapak. Baik, anak-anak Bapak semua. Untuk itu kita bernyanyi lagu nasionalisme ataupun tanda rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Mari kita lihat videonya ya. Dimohon berdiri untuk anak Bapak semua. Baik anak-anak, kita sudah menyimak lagu nasional. Kenapa kita bernyanyi lagu nasional? Nah, itu tanda kasih ataupun cinta terhadap negara. Para pejuang
perjuangan sejarah para pejuang di zaman dahulu. Dusun Rantai Lamun, Desa Pengosean, Kecamatan Manggi, Kabupaten Mamasa demi menuntut ilmu. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan bergelantungan pada tali jembatan agar sampai ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses utama menuju dan dari kampung mereka rusak parah usai diterjang banjir pada akhir tahun 2020. Hampir semua bagian jembatan gantung sepanjang 45 meter dan lebar 1,5 meter sudah terlepas, bahkan hilang terbawa air, menyisakan kawat baja yang terhubung pada kedua sisi sungai. Lewat jembatan ini. Tidak takut kita? Kenapa tidak takut, ini kan bahaya? Sudah biasa. Jembatannya rusak parah. Jembatannya rusak. Itu sebagai perjuangan anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Maka beruntunglah kita ya nak, dekat dari tempat lokasi kita untuk melaksanakan sekolah. Mereka berjuang, mengingat mereka pengen rasa cinta ingin menggapai cita-cita mereka. Anak-anak Bapak semua masih ingat pembelajaran kita waktu kelas 2? Mengenai tentang apa itu? Tentang Asmaul. Untuk hari ini pembelajaran kita akan masuk tentang senangnya belajar surah An-Nasr, ya. Dan adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mengenai tentang membaca surah An-Nasr, menulis surah An-Nasr, dan menghafal surah An-Nasr, dan memahami isi kandungan surah An-Nasr. Bapak tanya dulu ya, siapa di sini yang sudah hafal surah An-Nasr? Alhamdulillah, anak Bapak hafal surah An-Nasr. Lebih rajin ngaji ya. Bisa. Baik, untuk itu mari kita simak video tentang baca surah An-Nasr ya. Hai teman-teman, sebelum nonton video, tolong subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bapak, dari video tersebut tadi, apakah anak Bapak sudah pandai membaca surah An-Nasr? Alhamdulillah ya. Terus, mengapa kita menghafal surah An-Nasr? Ada yang dapat? Ayo, coba siapa? Apalah surat An-Nasr dalam bacaan sholat, dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah baca Al-Fatihah. Pintar. Kasih tepuk tangan sama siapa? Bagaimana cara menghafalkan surah An-Nasr? Ada yang tahu caranya? Ayo, Fitra. Menghafal secara berulang ayat per ayat hingga hafal atau mendengarkan bacaan An-Nasr dari video kemudian. Oke, kasih tepuk tangan sama Fitra. Baik, selanjutnya menuliskan ayat surah An-Nasr. Perhatikan, penulisan lafaz surah An-Nasr berikut. Kemudian rajinlah berlatih menulis surah An-Nasr sampai mahir, ya.
Dan adapun pesan surah An-Nasr, yaitu surah An-Nasr surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Dan surah An-Nasr berjumlah 3 ayat. Dan surah An-Nasr artinya pertolongan. Dan adapun pokok-pokok isi surah An-Nasr, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan perintah Allah. Dan kepada orang yang beriman agar bertasbih memujinya dan meminta ampun kepadanya. Dok juga mah hari kita. Dan bagaimana sikap kita? Sikap kita yaitu harus selalu bersyukur apabila mendapat kegembiraan, ya. Kita harus selalu bersyukur kalau misalnya dapat kegembiraan. Oke, baca. Baik, perhatikan anak kembali, perhatikan ke depan. Nah, kita akan membentuk kelompok, ya, yaitu kelompok yang ini namanya kelompok alif. Bapak buat, dan yang kelompok ini kelompok ba, dan yang kelompok ini kelompok ta, ya. Untuk itu Bapak akan membagikan soal ataupun LKPD terhadap berkelompok, ya. Nah, yang Bapak kasih itu diskusikan dengan kawan masing-masing. Bapak kasih waktunya 20 menit. Dikerjakan mulai sekarang. Sudah selesai semua anak-anak? Oke. Untuk itu siapa yang berani maju ke depan untuk pertama? Oke, kelompok alif, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok alif akan membaca
Oke, kasih tepuk tangan udah untuk kelompok Ali. Bapak akan menilai dari hasil kerjasama dan Bapak tadi, ya. Untuk itu Bapak akan mengkoreksi dari tugas yang berkelompok. Baik, Bapak akan memberikan nilai, ya. Dari kelompok Ta mendapat nilai 90. Nah, oke, tepuk tangan, kasih tangan. Dari kelompok Ba mendapatkan nilai 95. Dan dari kelompok Alif mendapat nilai 93. Kasih tangan. Pembelajaran kita hari ini, Bapak tadi sudah menjelaskan tentang arti surah An-Nasr, terus membaca surah An-Nasr dan memiliki makna surah An-Nasr, ya kan? Nah, untuk itu anak-anak Bapak, adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, siapa? Surah An-Nasr merupakan surah ke-110 dalam Al-Quran. Bagus, dia dicermati tadi. Ada lagi anak Bapak? Gibran. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Bagus, ada lagi? Bapak akan memberikan tugas evaluasi sendiri-sendiri dikerjakan, nak, ya. Sudah siap? Sudah. Oke, Bapak kumpul ya, nak, ya. Bapak aja. Baik, anak Bapak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Seru? Paham? Baik, anak-anak Bapak semua, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ya. Nah, jadi Bapak harapkan anak-anak Bapak tetap belajar di rumah. Lebih giat lagi supaya nanti lebih menjadi anak yang pintar. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan bacaan hamdalah. Baik, Bapak pamit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.